Selamat sore teman-teman sekalian. Sungguh senang kita sampai di Tasik ini. Sebenarnya Pak Lo ini nostalgia Tasik. Beliau sebenarnya banyak saudara di Tasik. 60 tahun yang lalu menginjakkan kaki di Tasik, baru hari ini beliau datang di Tasik. Jadi kami bersyukur Pak Lo, terima kasih Pak Lo bersedia meluangkan waktu untuk sharing pengalamannya Pak Lo, yang dimana kami berharap bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian, sekaligus Pak Lo mini reuni di Tasikmalaya. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman yang presentasi slide udah oke Pak? Oke, siap ya. Jadi rencananya Pak Lo akan membagikan kita presentasi slide, lalu akan dilanjutkan nanti dengan sumbangan lagu, dan akhirnya kita akan tanya jawab setelah itu. Jadi mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Bagi 10 pertanyaan pertama ada hadiah. Apa? 15. Hadiahnya apa ya? Oh, bukunya Pak Lo. Dan apa lagi? Ya. Kalau gitu udah siap, saya persilahkan Pak Lo. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi Pak Rangga sudah bercerita, saya sudah 60 tahun lebih tidak ke Tasik ya. Saya banyak saudara di Tasik sebetulnya. Karena nenek saya punya 3 adik perempuan tinggal di Tasik. Mungkin sekarang beranak pinak bisa jadi 50 kali ya, 50 orang. Ya, saya dilahirkan di Jakarta dan sekarang usianya 67 tahun masih tinggal di Jakarta. Ya. Di Jakarta itu hardang, Panas. loba rengit, banyak nyamuk ya. Tapi dinikmati aja, disyukuri. Ya. Dulu rumah saya ukurannya 4 kali 10 meter, ya, di dalam gang. Sekolahnya di SD Negeri Teladan di YPP Jalan Perniagaan. Ya. Rumah saya di dalam gang Petike, masuk dalam gang kecil. SMP-nya di SMP Negeri 63. Ya. Ketika saya tamat SMA, orang tua saya tidak punya uang untuk membiayai saya kuliah. Jadi saya bekerja di bank, diterima sebagai pegawai tata usaha. Tahun 1979. Ketika saya bekerja sebagai pegawai tata usaha, gaji yang saya terima 50.000 sebulan. 50.000. Setelah saya bekerja, saya punya uang, akhirnya saya kuliah lagi. Pulang kerja, saya kuliah lagi malam hari. Saya masuk ke universitas yang murah, ya. Uang pangkalnya 50.000, uang kuliahnya sebulan 10.000. Tapi universitasnya tidak punya kampus. Jadi dia ngontrak di gedung SMA, PSKD di seberang RSCM. Ya. Lupa deh. SKD, Palembang. Ya, di SKD. Saya bekerja di bank 11 tahun tidak naik pangkat. Kasihan banget ya. 11 tahun jadi pegawai tata usaha terus ya. Karena waktu itu bank sulit sekali ekspansi. Jadi jangankan jadi direktur, vice president, atau manajer, kepala cabang, atau assistant manager, kepala bagian aja enggak.
terus jadi pegawai tata usaha terus 11 tahun. Karena jadi pegawai tata usaha terus gaji kecil terus ya. Jadi waktu tahun 79 saya kerja 50.000, tahun 90, 11 tahun kemudian gaji saya baru 350.000. Bapak Ibu banyak yang kerja di bank di sini ya tahu. Tahun 90 gaji saya 350.000. Ngepas buat hidup saya. Karena saya hidup hemat dan sederhana, jadi masih ada uang untuk saya belikan saham. Tapi tahun 88, 1988 ada pakto. Bank baru diizinkan buka, jadi muncul tuh bank macam-macam. Bank Surya, Bank Masil, Bank Yama, semua banyak deh. Juga tahun 88, investor asing boleh membeli saham di bursa di Indonesia. Investor asing boleh beli. Jadi bursa juga meledak. Pada saham-saham pada naik gila-gilaan. Saya bank-bank baru buka, tenaga kerja seperti saya jadi mahal. Yang dulu nggak laku, sekarang jadi laku. Nasabah saya buka bank, saya diajak. Dia tanya saya minta berapa, saya minta 1 juta deh. 3 kali lipat dikasih, karena memang saya gajinya kerendahan gitu ya, kerendahan. Udah, kasih uang kesehatan 50.000 jadi 1.050.000. Waduh, saya kerjanya rajin sekali loh. Karena gaji naik 200% pasti rajin sekali. Ini Bapak Ibu nih, kalau saya masih kerja di bank, saya cari nih yang kaya yang mana nih. Saya bangun hubungan yang baik. Nanti saya tawarin deposito di tempat saya. 1 tahun kemudian pangkat saya naik baru. Jadi kepala cabang, gaji saya naik lagi. Cuman pengeluaran saya tetap tidak naik ya. Gaji saya naik, pengeluaran saya tidak naik. Jadi ada sisa uang banyak untuk saya belikan saham. Orang lain, saya suruh deposito di bank tempat saya bekerja. Saya sendiri nggak pernah deposito, uang saya selalu saya belikan saham. 37 tahun kemudian, bukan 1 tahun kemudian, bukan 2 tahun kemudian, 37 tahun kemudian, uang itu jadi besar. Next. Ini ada Universitas Harvard ya. Katanya artikel ini tulis ada 1% alumni Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar. Kalau kali 17.300, kira-kira 500 miliar. Hanya ada 1% alumni Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar. 500 miliar. Next. Saya kuliah di universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya. Ya. Nah, itu zaman dulu, tahun 2004 sepertinya ya. 2004, foto 2004 saya foto sama patung John Harvard. Dia seorang pendeta. Ya. John Harvard. Next. Tahun 2022 ya. Tiba-tiba Presiden Direktur dan Direktur Keuangan BCA webinar dengan saya.
Dalam hati saya, nggak salah ya. Presiden direktur loh. Direktur keuangan ngajak saya webinar. Apa dia nggak tahu saya jadi klerek 11 tahun ya. Nggak salah ngajakin klerek webinar ya. Pasti loh. Bank BCA itu labanya tahun 2025 tertinggi dari semua perusahaan di bursa. Ya. Tahun 2025 labanya 57,5 triliun laba bersih. Perusahaan paling hebat deh. Dan Bapak Ibu semuanya punya rekening di BCA. 2022. Waktu COVID ya, jadi mesti webinar. Next. Tahun 2023 diajakin lagi webinar. Bapak Yaya Setiatmaja. Rupanya senang dia ya, Presiden Direktur, perusahaan paling hebat di Indonesia, laba paling besar. Webinar sama seorang mantan klerek 11 tahun di bank. Ya. Next. Diundang juga bicara di Well Summit. Ya. Next. Next. CIMB. Ada Senior Reader Conference di Yogyakarta, di Hotel Ambarukmo. Itu yang di atas panggung itu direktur dan komisaris Bank CIMB. Ya. Nekat, undang saya bicara di Senior Leader, yang dengar direktur, komisaris, dan kepala divisi 130 orang. Kepala cabang aja nggak diundang. Saya padahal kerja di bank, pangkat saya paling tinggi, kepala cabang nggak diundang. Ya. Saya diundang. Padahal saya nggak pernah posisi direktur, komisaris nggak pernah. Tapi mereka undang saya. Next. Ini tahun 2022 juga diundang di PET, ya, bicara di luar negeri. Ya. Itu juga yang ngadain, yang panggil saya di PET juga teman-temannya Pak Rangga, ya, Pak Leo. Next. Tahun 2024 diundang ke Qatar, bicara di Qatar ya. Di situ banyak orang-orang Indonesia yang kerja di Qatar Energy. Gajinya besar-besar. Ya. Ada yang jadi geologis dan macam-macam. Dan yang lebih istimewa, kerja di Qatar, negara kaya, pajaknya nol. Pajaknya nol. Wah, pada seneng mereka di sana. Tapi ada yang lapor ke saya, Pak, saya mau pulang aja. Kenapa? Gaji gede. Bomnya berseliweran di situ. Takut ya. Next. Waktu saya di Qatar bersama dengan direktur Bank Mandiri yang baju merah, duta besar di Qatar. Next. Saya 2 minggu yang lalu kali ya baru pulang dari Melbourne. Tiba-tiba diminta bicara di Monash. Mahasiswa S1, S2, S3 di situ ya. Saya pikir, aduh, saya orang-orang dari Indonesia pada kuliah di Monash. Saya nggak pernah kuliah di luar negeri ya, nggak ada uang. Datang jalan-jalan ke Melbourne malah diundang suruh bicara di situ. Next. Nah, ini pernah bicara sama CEO dari Citibank. Next. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di Bursa Efek Indonesia ada uang banyak. Market cap-nya ada 12.382 triliun. Banyaknya di situ ada uang. 12.382 triliun ketika sedang turun. Ya. Next. Nah, ini perusahaan-perusahaan di Amerika. Contohnya Microsoft ada 3,4 triliun, Apple 3 triliun dolar,
3 triliun dolar kalau kita kalikan 17.300 itu 50.000 triliun ya. Betul lah. Satu perusahaan 50.000 triliun sama Apple. Bapak Ibu tuh pakai HP merek Apple, pakai laptop merek Apple. Tuh bikin mereka jadi kaya. Sahamnya, market cap-nya 2,99 triliun dolar US dollar. Kira-kira kalau kali 17.300 tuh 50.000 triliun ya. Kalau utang negara kita 9.000 triliun, jadi kecil. Punya saham Microsoft 20% aja 10.000 triliun langsung lunas tuh dijual ya. Utang negara kecil. Jadi, next. Harta kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal. Bukan di bawah laut, nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan loh. Di situ ada uang yang sangat besar di situ. Bapak, Ibu nggak mau tahu soal pasar modal, bursa saham, padahal di situ ada uang yang sangat besar sekali. Sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak tahu. Next. Perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita ya. Pagi-pagi kita bangun, kita ke toilet. Ketika kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Ya. Habis kita dari toilet, kita minum. Mereknya Cleo. Bukan promosi, ini cuma contoh saja. Ini juga produk dari perusahaan publik. Tapi bukan promosi, saya tidak punya saham ini, cuma contoh saja. Tahu kita minum Le Mineral katanya ya. Itu juga produk dari perusahaan publik. Habis kita minum, kita mandi pakai sabun Lux, sabun para artis, kita keramas pakai shampoo Sunsil, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju pakai Rinso, itu produk dari Unilever. Hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk Unilever. Ya. Itu produk dari perusahaan publik. Terus sampai kita malam, rumahnya di mana? Di Kelapa Gading. Oh, itu juga perusahaan publik. Rumahnya di mana? Bumi Serpong Damai. Itu juga perusahaan publik. Tinggalnya di mana? Di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik. Ya. Waktu hidup, dia tinggal di Alam Sutra. Nanti kalau Tuhan panggil dia, pindah dia tinggal di Alam Baka. Ya. Perusahaan publik itu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ini Astra ya. Sekarang mungkin karyawannya ada 300.000. Belum dia punya supplier, dia belum punya dealer, ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Makin besar bursa efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Next. Ini juga mitranya ada yang bawa motor ada 3,5 juta, yang bawa mobil hampir 1 juta. Ya. Bukan rekomendasi membeli lagi, ini cuma contoh saja karena saya tidak punya sahamnya. Ya. Next, perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Ya, ini Gudang Garam, dia bayar cukai 73 triliun setahun. 2 tahun dia bayar cukai itu 147 triliun. Ya. Perusahaan publik itu adalah pembayar pajak yang besar, pembayar pajak, cukai dan royalti yang besar.
untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin dan lain-lain. Next. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Next. Kalau mau membuktikan cinta Indonesia, bayar pajak yang benar. Ini Warren Buffett. Kita selama ini berpikir, oh, seorang investor saham itu seorang penjudi. Kita nggak pernah terpikir bahwa seorang investor saham juga bisa berjasa bagi bangsa dan negara. Ya, next. Saham adalah pilihan investasi terbaik, tetapi 99% masyarakat kita belum mempercayainya. Masyarakat lebih suka menaruh uangnya di bank dan diinvestasikan di properti. Saham adalah pilihan yang terbaik, tapi 99% masyarakat kita tidak percaya. Kalau masyarakat kita punya uang, uangnya dideposito di bank, atau dibelikan properti, atau dibelikan emas. Ya. Next, ada fatwa dari MUI, beli saham itu halal. Ya, beli saham itu halal. Next, ada 2 orang kaya nih. Dia bilang, nggak pakai jam tangan Rolex, ya. Nggak pakai berlian. Kalau the goal is to be rich, not to look rich. Ya. Nggak pakai jam apa? Nggak pakai jam tangan Rolex. Bill Gates jam tangannya apa? Casio. Jadi kalau mau terlihat kaya, jangan pakai jam tangan Rolex. Pakai Casio seperti Bill Gates. Ya. Pakai berlian karena the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Orang lebih suka kelihatan kaya daripada jadi kaya. Boleh kalah nasi, Jo, asal jangan kalah aksi. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Next. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Tidak punya follower seorang pun. Ya. Next. Kita ketika membeli saham harus tahu apa yang kita beli. Tidak beli kucing dalam karung. Ya. Next. Ini ada kafe saham di Bendungan Hilir. Ya. Di temboknya ada tulisan, Tuhan Maha Pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak memahami saham apa yang dibelinya. Jadi Bapak Ibu mau ke kafe saham di Bendungan Hilir, di temboknya ada tulisan itu. Ya. Tapi kopi sahamnya sepi ya orang. Nah yang buka kafe lebih banyak main saham daripada urus kopi. Next. Kalau kita membeli saham perusahaan publik nomor 1 harus ini nih. Jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada orang seperti ini, uang Anda akan habis. 1 ya. Lihat direksi komisarisnya, pengendali perusahaan, pemegang saham mayoritasnya, apakah dia orang baik dan jujur atau tidak. Ya. Kalau dia bukan orang baik, bukan orang jujur, jangan beli. Kalau dia bukan orang yang jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, jangan pernah sentuh, jangan pernah beli. Ya. Yang kedua, belilah perusahaan yang untungnya besar. Untungnya besar. Ini ada satu perusahaan yang untungnya besar nih. Ya. 2021
labanya 31 triliun. Meningkat 2022 jadi 40 triliun. 2023 jadi 48 triliun. 2024 54 triliun. 2025 57,5 triliun. Beli perusahaan yang labanya besar dan bertumbuh growing. Ya. Beli perusahaan yang bidang usahanya bagus. Ya. Bidang usaha yang bagus itu contohnya perbankan. Ya, perbankan itu bidang usaha yang bagus. Yang kedua, beli perusahaan yang bidang usahanya tidak bersaing dengan produk dari China. Jangan. Karena dia punya produk murah-murah. Susah cuan kalau harus berhadapan dengan produk dari China. Jadi belilah perusahaan-perusahaan yang dibeli oleh China. Apa sih yang dibeli oleh China? Batu bara, dia beli. Dia beli apa lagi? Dia beli Miracle Crop. Bapak Ibu tahu Miracle Crop apa? Tanaman ajaib. Tanaman yang hanya bisa tumbuh di tropis. Di China nggak bisa tumbuh, di India nggak bisa tumbuh. Ada orang China, 2 miliar penduduk China, 2 miliar penduduk India harus beli Miracle Crop dari Indonesia. Apa itu? Kelapa sawit. Kelapa sawit bisa dipakai untuk minyak goreng. Bisa dipakai untuk biodiesel. Ya. Kelapa sawit bisa dipakai untuk sabun, kosmetik, dan lain-lain. Banyak kegunaannya. Ya. Saya belum lama menjadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Salim Infomas. Punya minyak goreng Bimoli, punya margarin Palmia. Yang hebat bukan itu, yang hebat punya kebun sawit Miracle Crop sebesar 280.000 hektar. 280.000 hektar luasnya berapa sih? Luasnya sebesar 4 kali negara Singapura. Tanya Pak Rangga yang tinggal di Singapura, besar nggak Singapura? Ini 4 kali negara Singapura luasnya. Berkat Tuhan besar banget ya. Nama saya tercantum sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di situ ya. Next. Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita cetak uang ditangkap, masuk penjara. Tapi sebetulnya kalau kita punya perusahaan yang untung besar, sama seperti kita memiliki mesin pencetak uang. Ya. Next. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas. Enak. Ketika kita sudah memiliki saham wonderful company, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang sudah memiliki saham wonderful company yang tidur, dia akan memperoleh cuan yang besar. Udah gitu sehat lagi ya, imunitasnya meningkat karena banyak tidur. Next. Nah, ini belilah perusahaan yang valuasinya murah, jangan yang mahal. Perusahaan bagus yang murah. Ini contoh. Ada perusahaan market cap-nya 1.311 triliun. Ya. Labanya cuma 1,7 triliun. Sedangkan yang satu market cap-nya cuma 49 triliun. Labanya juga sama 1,7 triliun. Ya. Dua perusahaan labanya sama, tapi yang satu nilainya 49 triliun. Yang satu 1.311 triliun. Beli yang murah. Next. Bukan rekomendasi membeli atau menjual. Saya nggak punya keduanya. Ini contoh saja. Next. Nah, kalau ini punya
Lo Keng Hong panen dividen dari perusahaan gas negara, raup 48,6 miliar dapat dividen. Enak ya? Satu perusahaan dapat dividen 48,6 miliar. Kerja enggak? Enggak. Enggak pernah masuk kantor. Tidur aja. Totalnya dapat dividen dari salah satu perusahaannya 48,6 miliar. Baru satu perusahaan saya kan banyak. Tapi dapat uang, uangnya nggak pernah dipakai. Next. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ya. Ini kata-kata sederhana, bukan untuk dihafal, tapi untuk dilakukan. Kalau kita invest in bad time, terus tunggu sampai good time, kita jual jadi kaya. Ya, jadi kaya. Kapan sih situasi bad time? Tahun 98 bad time. Tahun 2008 bad time, ada subprime mortgage. Kalau 98 sih udah nggak bisa ngomong lagi, suku bunga 70%, ada kerusuhan dan lain-lain. Bad time itu waktu COVID juga bad time. IHSG turun ke 3.900. COVID selesai sahamnya terbang langsung. Yang beli waktu COVID, jual. Dan banyak. Ya. Sekarang juga situasi lagi buruk. Saham-saham wonderful company turun 50%. Sampai dividen yield-nya jadi 11%. Nggak potong pajak lagi dividen. Jauh lebih tinggi daripada Bapak Ibu kalau deposito di bank. Atau beli obligasi pemerintah. Dividen yield Big Bank itu bisa 11%. Belum kalau dia turun 50% nih. Dia turun 50%. Karena dijual sama asing. Asingnya takut. Jual terus. Sahamnya turun 50%. Kalau kita beli, satu hari dia kembali. Untung kita 100% loh capital gain. Dan kalau saya lihat sejarah 20 tahun, Big Bang itu ketika turun dia akan kembali lebih tinggi dari sebelumnya. Selalu seperti itu. Ingat, always invest in bad time. Karena ketika bad time semuanya murah. Next, betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Ya. Enak, gampang, nggak usah capek-capek, buka restoran, bangun pagi-pagi, siapin orang makan, ya. Capek. Next, saya pernah diundang ke Freeport, ya. Ketinggiannya 4.285 dari permukaan laut, tinggi loh, di Grasberg. Udaranya tipis. Ketika sampai di atas harus diperiksa saturasinya. Wih, yang muda-muda harus pakai oksigen sesak napas. Yang tua nggak apa-apa, ya nggak usah pakai oksigen. Puji Tuhan. Ya. Itu namanya mining on the cloud, menambang di atas awan. Next, habis dari situ saya ke mining underground, ya. Di Freeport. Itu kedalamannya 1.760 dari permukaan tanah, ya. Next. Tambang bawah tanah. Rekor muri, masjid dan gereja di lokasi terdalam. Kedalaman 1.760 di bawah permukaan tanah, underground. Ya. Saya masuk ke situ mungkin 600 km mungkin ada kali ya, ke dalam. Jadi cukup banyak emas yang sudah diambil ya, sampai 600 km tiap hari dibom. Next, di dalam
underground itu 1760 ada masjid. Ya. Ada masjid dan juga ada gereja. Saya masuk ke gereja. Nah, keluarnya susah ya, jadi mereka ibadah di dalam underground. Next. Ada 1001 strategi investasi di bursa saham, tapi ini yang satu aja yang terbaik, yaitu Rip Van Winkle Investing. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin, ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Next. Ini ilmu baru. Ilmu baru. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Anda pernah dengar kan? Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Jadi ingat Mazmur 127 ayat 2. Bunyinya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, bekerja sampai larut malam, makan roti dengan susah payah, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Next. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ya. Tapi partnernya sudah meninggal, Charlie Munger usia 99 tahun. Warren Buffett pun sekarang usianya sudah 95 tahun. Ya. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money. To make more money when snoring than when active. Dia bilang portofolio dia berubahnya sedikit. Dia mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif bekerja. Gak pernah dengar kan? Tapi orang ini benar dia ngomong. Tapi dia ngorok, di sampingnya ada saham Wonderful Company. Dia ngorok tambah kaya. Tapi kalau Bapak Ibu ngorok, di sampingnya nggak punya saham Wonderful Company, bukan tambah kaya, tambah miskin. Tambah miskin. Jangan-jangan coba ngorok, bermalas-malasan, kalau belum punya saham Wonderful Company. Bapak Ibu boleh tidur, asal di sampingnya sudah ada saham Wonderful Company. Kalau Bapak Ibu belum punya saham Wonderful Company, harus kerja keras, dan kerja keras. Next. Pada masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan bahan makanan sangat banyak dan menyimpannya. Yusuf, Raja Firaun dikasih mimpi. 7 tahun. Dan di Mesir ada kelimpahan. Ketika kelimpahan dia siapkan semua untuk menghadapi krisis 7 tahun ke depan. Ya. Next. Ini sama ini. Warren Buffett juga gitu. Pegang uang cash 5.500 triliun lebih. Saya ingat seperti strategi Yusuf ya. Waktu saham lagi all time high di Amerika, tinggi sekali dia jualan, dia pegang cash. Begitu saham nanti turun, wah tinggal serok murah-murah. Habis kelimpahan kan akan terjadi kekurangan.
Next. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. Untuk mendapatkan uang besar, bukan dari trading, jual beli, tapi dari menunggu. But in waiting, tunggu dengan sabar. Ya. Tunggu dengan sabar. Yang ngomong bukan saya, lu Charlie Munger yang udah almarhum, wakilnya Warren Buffett. Meninggal usia 99 tahun. Next. When Jeff Bezos met Warren Buffett, Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Jeff Bezos bilang, your investing strategy is so simple. Simple itu sederhana, mudah. Depannya ada so. Begitu mudah, begitu sederhana. Kenapa semua orang gak kopi aja? Kopi aja, gampang. Gak perlu kalkulus, integral, diferensial, itu gak usah. Ya. Cukup tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase aja. Matematika berhitung anak SD sudah cukup jadi seorang investor saham yang hebat. Warren Buffett bilang, because nobody wants to get rich slow, karena nggak ada orang yang mau kaya pelan-pelan. Semuanya mau kaya dengan cepat. Jadi nggak mau ikutin Warren Buffett, kayaknya pelan-pelan. Ya. Mereka maunya cepat. Nggak bisa ikutin Warren Buffett lama, dia mau cara lain yang cepat. Ya. Next. Oh ini ada dalam dunia saham ada dua pendekatan, satu technical, satu fundamental. Ini gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham. Di dalam bukunya Intelligent Investor, dia bicara soal pendekatan technical. Ya. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Kami tidak ragu-ragu menyatakan bahwa pendekatan ini fallacious. Karena saya nggak pernah studi di luar negeri, jadi fallacious itu artinya apa saya nggak tahu. Ya. Jadi saya buka kamus Inggris Indonesia karangan Hasan Sadli. Oh ternyata saya ketemukan fallacious itu artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Ya, pendekatan teknikal itu keliru, tidak benar, dan menyesatkan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya mau pakai aja terus nggak apa-apa. Biar tambah sesat, tambah keliru, tambah. Next. Menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tak bermakna. Next. Tidak perlu analisis teknikal. Next. Dapat penghargaan. Lo Keng Hong dapat sebagai inspiring investor dari Sinar Mas Asset Management. Ya. Bersyukur ya, dapat appreciation. Jadi inspiring investor dari Sinar Mas Asset Management. Next. Dapat dari Direktur Utama Sinarmas Sekuritas. Inspiring investor. Next. Dapat lagi penghargaan dari Father of Stock Investment. Atau Bapak Investasi Saham. Ya. Next. Nah, dikasih dari GPI juga ya. GPI Marketplace. Ya. Next. Dapat lagi penghargaan dapat hadiah Nobel dari Sinarmas Sekuritas ya. Yang bersama-sama Jackie Chan lagi itu Sinarmas kan undang Jackie Chan. Nah di situ saya dapat penghargaan lagi hadiah Nobel. Next. Wah, dapat lagi penghargaan dari Bisnis Indonesia di Hotel Loveless. The Value Investing Grandmaster for Foundational Excellent in Wealth Creation. Ya.
bertiga di pasar modal dapat. Satu saya, satu Bu Kiki yang sekarang diangkat jadi ketua OJK, satu lagi mungkin bisa jadi dirut bursa ya, sepertinya. Saya nggak tahu ya. Next. Setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya. Setiap hari ia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal RTI. Ya. Ia membaca koran, laporan keuangan perusahaan dan data statistik pasar modal. Ya. Setiap hari katanya saya duduk di taman. Tapi karena yang melukis dan yang menulis belum pernah ke rumah saya, jadi gambarnya keliru. Rumah saya seperti ini nih. Nah, seperti itu. Next. Next. Ya. Saya setiap hari pukul 6 sampai pukul 9, saya reading and thinking. Baca. Saya masih baca koran paper loh. Masih langganan koran, masih ada loper koran datang ke rumah. Bapak Ibu udah enggak langganan. Udah baca di HP aja yang gratis ya. Saya masih bayar 1 juta lebih loh sebulan. Habis tanggung. Udah baca koran 35 tahun masa berhenti? Ya udah terus aja deh. Masih ada loper koran lagi. Udah jarang, Bapak Ibu pasti udah nggak langganan koran lagi. Ya saya baca laporan keuangan, baca berita, juga di HP juga saya baca ya. Sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 4.15, jam 16.15, jam perdagangan bursa. Ada perusahaan yang bagus dan murah, saya diam-diam akumulasi. Karena di rumah saya nggak ada orang. Ya paling anak saya, istri saya yang dengar kalau saya beli saham. Dari jam 9 sampai jam 16.15. Kalau ada saham saya yang udah cuan besar, juga saya pelan-pelan jual, take profit. Juga di rumah, work from home. Sudah 30 tahun work from home. Bapak Ibu work from home sejak COVID tahun 2020, saya udah 30 tahun work from home, gak punya kantor. Di rumah, work from home 30 tahun. And work from anywhere. Bekerja di mana saja, karena ada HP bisa kerja di mana saja. Bahkan menjadi seorang investor saham bukan hanya bisa bekerja di mana saja. Waktu saya penerbangan dari Sydney ke Melbourne, saya naik Qantas, ada wifi. Jadi saya bisa order beli saham di Bursa Efek Indonesia. Seorang investor saham bukan saja bisa beli saham dari mana saja, bahkan dari angkasa pun bisa beli, ya, karena ada wifi. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ya. Ada orang gemuk kalah berat sama anak kecil, karena anak kecil ini baca buku lebih banyak dari orang yang gemuk. Ya. Membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarinnya juga ada, yaitu Su Li Zi Yu Huang Jing U. Ada Bapak Ibu yang tahu artinya apa? Suli itu di dalam buku, Huang Jing itu emas, U dari Utse dari rumah. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Next. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Kamu harus membaca annual report dan laporan keuangan. Ini kunci sukses dari seorang investor saham. Nggak ada cara lain. Ya. Kalau ada yang ngajarin cara lain untuk tidak membaca annual report dan laporan keuangan, itu saya pastikan itu ajaran sesat. Ya.
Jalan sesat. Next. I can buy anything I want, but I cannot buy time. Ya. Warren Buffett punya uang 146 miliar dolar, kira-kira 2.500 triliun. Dia bilang, I can buy anything I want. Ini Jalmi Benghar. Jalmi Benghar. Punya duit 146 miliar dolar, 2.500 triliun. Jalmi Benghar. Tapi Jalmi Benghar ini dia bilang, I cannot buy time, nggak bisa beli waktu. Next. Waktu bukan uang, waktu lebih bernilai dari uang. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi, tetapi waktu kita yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Waktu adalah hidup kita. Seorang investor saham bisa memiliki banyak waktu dan uang. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang pertama orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. Orang yang kedua orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha profesional. Ya. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Karunya pisan. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya UMR. Tiap hari dia sibuk kerja, habis bulan duitnya habis. Kasihan, nggak punya waktu, nggak punya uang. Ini bukan Jalmi Benghar, tapi namanya Jalmi Teboga. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Kaya uang, kaya waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping shareholder, investor yang tidur. Gak kerja apa-apa, hanya tidur. Kalau Bapak Ibu disuruh pelayanan, ayo melayani. Aduh mohon maaf, kok sibuk, gak bisa. Kalau Bapak Ibu jadi seorang investor saham, sleeping investor, investor tidur. Begitu ada Pak Gembala, ayo pelayanan yuk, siap. Langsung punya waktu. Kaya dengan waktu, ya. Siap. Pak Rangga ajak saya ke Tasik, siap. Nah, karena investor tidur, kaya waktu. Ya. Enak jadi seorang investor tidur, sleeping shareholder. Bukan hanya uang, tapi juga kaya waktu. Ya. Next. Being rich is having money. Being wealthy is having time. Next. Wah katanya sekarang Lo Keng Hong gak ada kerjaan, kerjaannya jalan-jalan aja. Next. Dia ke Cape of Good Hope, ya. Tanjung Harapan. Di benua Afrika bagian paling selatan. Ya. Saya baca dulu di sejarah apa di ilmu bumi ya, waktu SD. Ada Tanjung Harapan di situ katanya. Saya pengen ke sana. Jauh lu ke sana. Afrika bagian selatan, wah sampai ke ujung. Afrika bagian, udah sampai ke situ, entah ayak nenaon. Nggak ada apa-apa ya. Betul nggak sih ngomong Sundanya, entah ayak nenaon ya. Cuman lucu kali orang Betawi ngomong Sunda gitu ya. Lucu pisan. Mendingan ke Ancol, deket tapi banyak itu. Next. Saya pernah datang ke rapat pemegang sahamnya Berkshire Hathaway di Omaha. Next. Ini rumahnya Warren Buffett di Omaha. Waktu saya datang, di seberang rumahnya ada tulisan pelang dijual. Saya kepengen banget beli ya. Langsung saya beli. Udah gitu, hadap-hadapan lagi rumahnya, bukan di samping ya, hadap-hadapan depan. Jadi kalau saya di depan, dia keluar pasti lihat saya. Saya juga lihat dia juga. Maret 2020 saya mau beli, udah siapin uang, udah bilang ke Sinarmas, dulu kalau nggak salah ketentuannya 1 bulan 25.000 beli dolar. Saya mau beli ya, berapa juta? Ya jangan dari bank, dari perusahaan kamu aja yang lain, yang eksportir banyak. Ya siap, boleh.
Maret 2020 datang COVID. Gak berani pergi kalau sampai di Amerika kena COVID. Wah, celaka mati di Amerika gimana ya. Gak jadi, tapi sekarang kalau ada teman datang ke Omaha, saya bilang, tolong liatin rumahnya, masih ada pelang dijual, udah gak ada katanya. Next, rumah Warren Buffett, next. Nah, Warren Buffett suka makan di Stick Goret ya, di tempat VIP ini. Karena rame, restorannya seperti restoran apa itu tadi saya makan, rame pisan itu. Late aja ya. Rame. Saya bilang, tempat Warren Buffett biasa dia duduk di situ kosong nggak? Oh kosong, ya udah saya makan di situ aja. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Jadi kunci sukses Bapak Ibu sekalian terletak dari apa yang dilakukan tiap hari. Ya, next. Warren Buffett punya kekayaan ada 146 miliar dolar. Kalau kali 17.300 jadi 2.500 triliun. 2.500 triliun. Wah. Jalmi benghar ya. Next. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Dia beli saham Apple terus dia tidur. Sahamnya naik cuannya 1.720 triliun. Usia 95 tahun loh. Bisa cuan. Bapak Ibu buka restoran bisa nggak cuan 1.720 triliun? Jangankan cuan tutup bisa loh. Moal ya. Moal. Tutup bisa. Lebih banyak yang buka restoran, lebih banyak yang tutup dari yang ada cuan. KFC, restorannya ada 800 di Indonesia. Rame. Bis loh. Bangkrut. Si injek modal lagi. Ini kakek-kakek umur 95 bisa cuan 1.700 tuh. Capek enggak? Enggak, cuma tidur doang. Ya. Beli saham Apple terus tidur, sahamnya naik, cuan. Saya ingin menutup dengan dengan perkataan dari pendeta John Wesley dari Inggris yang dilahirkan tahun 1703. Pendeta John Wesley. John Wesley bersaudara 19 orang, loba pisan zaman dulu ya. Saudaranya, bapaknya punya anak 19. Zaman dulu 1703 kenal KB ya. Dia seorang pendeta, pendapatannya pun gak banyak. Jadi untuk menghidupi anaknya dia harus berhutang. Berhutang nggak bisa bayar pasti, nggak bisa bayar sampai masuk penjara. Tapi John Wesley dia bisa tamat dari Oxford University. Akhirnya dia punya uang, dia jadi pendeta. Dia pernah mengeluarkan satu kalimat gini. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Pendeta ngomongnya gitu loh. Gak takut ya, carilah uang sebanyak-banyaknya. Padahal kalau ngomong uang kan alergi ya, apalagi suruh cari uang. Ya duniawi bener nih. Carilah uang sebanyak-banyak. Wah, jemaatnya senang banget ya, pendetanya suruh cari uang sebanyak-banyak. Tapi tentu saja yang halal. Dengan cara yang jujur. Yang kedua dia bilang, simpanlah uang sebanyak-banyak. Wah, jemaatnya tambah senang, suruh simpan uang. Ya. Cari uang, simpan uang sebanyak-banyaknya. Tenang banget. Yang ketiga, pendeta John Wesley bilang, berikanlah sebanyak-banyaknya bagi sesamamu yang kekurangan. Saya akhiri sampai presentasi sampai di sini. Selanjutnya saya ingin mempersembahkan sebuah lagu pujian bagi Tuhan.